Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Biasanya siapa yang mimpin doa? Fahri. Silakan, yuk. Dipimpin temannya apa? Ayo. Fahri. Rasa sente gue rokok. Ya teman-teman yang diam dulu, biar siapa Fahri? Ya, biar Fahri. Doa, yuk. Hari ini yang tidak masuk berapa orang? Tiga orang. Sakit semua? Berarti yang berarti 32 ya? Perlu kenalan lagi? Perlu. Singkat aja ya, biar kalian tahu. Kalau minggu kemarin saya di belakang membantu Bapak yang kemarin ngajar kalian, sekarang saya di depan yang akan ngajar kalian. Ya, silakan kalian panggil saya Bukan Jina. Udah, Bukan Jina. Boleh, boleh, Bukan Jina, boleh. Nah, sudah siap buat belajar apa belum? Kalau sudah bukunya mana? Coba saya mau bertanya dulu. Teks biografi itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Fahri. Yuk Fahri, coba Fahri. Fahri coba. Saya tahu. Ya, dengarkan Fahri menjawab. Ya, Pak. Teks biografi adalah mendeskripsikan apa Fahri? Mendeskripsikan seorang. Yuk, apa Fahri? Tunggu jawabannya. Jadi jawabin yang tidak tahu. Fahri tidak tahu. Siapa yang mau membantu Fahri? Siapa yang berani? Itu siapa yang tahu yang kata ada apa? Betul, teks biografi itu teks yang berisi kisah hidup seorang tokoh berdasarkan faktanya, berdasarkan pengalaman hidupnya, capaian hidupnya. Oke, nah hari ini kita akan belajar pada bab berikutnya. Apa coba bab berikutnya? Puisi. Iya, betul. Nah, harapannya di pembelajaran kali ini kalian dapat mendeskripsikan pengertian puisi apa, kemudian angkatan-angkatan puisi, kemudian
Ini nama asli, Pak. Wandi boleh. Wandi bapaknya siapa? Nama. Dan namanya siapa? Ya, Jin baru 18, yang berbu, ayo masih. Ayo belum, 19. Kurang. 10 lagi, 9 orang lagi yang belum. Kalau ada yang gagal, bila cukup saya nggak bisa jawabin gitu. Yuk, 6 lagi. Empat orang lagi. Siapa orang yang nggak tahu ya? Dua lagi. Dua lagi siapa yang belum? Dua orang lagi siapa? Dua orang lagi yang belum? Atau kita mulai aja? Dua orang lagi keluar. Siapa? Oh, belum keluar. Jadi kita ya, saya mulai ya. Silakan perhatikan persamaan masing-masing dijawab, perhatikan juga waktunya. Iya dong, saya mau mencari tahu. Ya, dijawab sebisanya, kalau tidak tahu ya jawab tidak tahu, tapi jangan semua tidak tahu. Coba jawab sebisanya. Jawab sebisanya, yuk. Ada 1 soal 2 menit ya. Yuk, jangan tolak-tolak, kerjakan sendiri sebisanya. Ayo, sepadan kamu salah nggak apa-apa, nggak salah. Nanti kata sebisanya juga. Ya di situ biaranya. Jawab sebisanya, sebisa kamu. Sepadan kamu. Bukan dia saya udah pernah. Ya, Mama, ini mengingatkan lagi. Siapa yang udah selesai? Ulan udah selesai? Ulan mana sudah? Bisa nggak? Iya, soalnya tidak aja. Yang beres sama udah selesai 10.
Mandi. Jadi mandi. Wow, Nah, ini yang disebut. Sekarang saya sudah tahu nih, kalian paham tentang puisi itu sejauh mana. Nah, ini kita akan sama-sama belajar menjawab apakah jawaban kalian ini sudah benar atau tidak. Kalau misalkan salah, ya tidak apa-apa, yang namanya juga belajar. Jadi saya ajarin materinya, kalian tahu oh, ternyata pengertian puisi yang benar itu seperti ini. Nah, silakan kalian, kalau buatnya biasanya kecatat. Berarti diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Kalau nanti saya tanya, harus bisa. Saya random tanya kan, tiba-tiba misal kayak bulan jawab gitu. Bisa ya? Ya, kayak gitu. Contoh Pari coba jawab gitu. Nah, sebenarnya apa itu puisi? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan imajinasi dari seorang penyair yang dikemas dalam tulisan saya bacakan juga dalam bahasa yang indah dan penuh dengan makna. Lalu dulu dibaca dulu, dipahami pengertian puisi supaya kalian punya gambaran. Oh, bentuk puisi itu seperti ini. Nah, biasanya puisi itu menggunakan pilihan diksi. Diksi itu kayak kata-katanya seperti apa. Kemudian ada juga irama. Irama itu ketika kalian membaca itu ada nadanya, ada rimanya. Kemudian ada majas, ya benar. Majas ini berkaitan dengan gaya bahasa. Bagaimana seorang penyanyi itu meluapkan idenya dalam puisi menggunakan gaya bahasa ini supaya makna puisi ini lebih lebih kena dan lebih punya vibes gitu loh ketika pembacanya itu membaca puisinya. Nah, sampai sini dari pengertian puisi ada yang bertanya juga. Paham semua? Jawaban kalian yang tadi benar apa salah? Pintar. Nah, selanjutnya karya sastra sendiri itu jenisnya tidak hanya puisi, tapi ada 3. Karya sastra itu ada puisi, prosa, sama drama. Nah, perbedaannya sendiri kalau dari bentuknya puisi itu isinya bait dan baris. Kalau prosa itu bentuknya paragraf, kalau drama itu dialog. Kalian bisa membedakan tidak? Bait, baris, paragraf, dialog. Bisa membedakan tidak? Kayaknya. Biar lebih paham ya. Ini kalau puisi ini satu bait garis ya. Dan kalau prosa paragraf dimulai dengan kalimat ya. Ini paragraf. Kalau dialog ada nama orangnya, ada pemirsa. Kalau drama itu dialognya A, apa B, apa ini ya. Diingat-ingat jangan sampai terbalik. Kemudian kalau di puisi itu menggunakan bahasa yang padat dan indah. Tadi ya seperti pengertian yang tadi menggunakan diksi, ada gaya bahasanya gitu kan. Nah, kalau prosa itu lugas dan naratif. Tahu nggak naratif itu apa? Naratif itu diskusi panjang. Nah, kalau drama itu komunikatif karena tadi bentuknya kan dialog, ya. Komunikasi antar tokohnya. Nah, selanjutnya tujuan puisi sendiri untuk mengekspresikan perasaan dari penyairnya. Nah, kalau prosa itu menceritakan sebuah kisah atau cerita. Kalau drama sendiri tujuannya itu untuk dipentaskan. Tapi ada juga naskah drama yang ada juga dipentaskan. Tapi kebanyakan drama ya dipentaskan. Nah, unsur utama dari puisi adalah
dan tadi majas atau budaya bahasa. Itu ciri khas yang paling menandai dari puisi. Nah, kalau dari prosa sendiri ada alur, ada tokoh, dan ada latar ceritanya. Kalau drama sendiri ya tadi ada dialog. Kalau ada dialog namanya bukan drama, tapi pementasan monolog satu orang yang. Kemudian ada konflik atau permasalahan dan ada aksi atau acting atau peran. Nah, contohnya ya puisi, naskah puisi. Kalau prosa itu novel, cerpen. Coba apalagi contoh prosa selain novel sama cerpen? Oh iya bener, AU juga ya. Apalagi? Ya bener komik. Apalagi? Apalagi? Pernah denger novelet? Novelet pernah denger? Novelet itu iya novel tapi lebih tipis. Nah, perbedaan ini dia bertanya, pas saya sudah paham perbedaannya kayak gini. Kalau mau bertanya tidak paham, beneran. Coba tanya kalau sudah beneran. Selanjutnya periode atau angkatan dari puisi. Kalian kan di Salongku pasti kayak ada angkatan dari si A. Salongku 26, Salongku 25 ada kan. Puisi juga ada berdasarkan tahun puisi itu dikeluarkan. Jadi setiap penyair, misal penyair itu membuat puisi di antara tahun 1920-an, maka dia disebut sebagai puisi penyair balai pustaka. Nah, angkatan ini tidak cuma di puisi, tapi di prosa juga, di drama juga. Ini angkatan sastra. Tapi karena hari ini kita belajarnya puisi, spesifiknya sastrawan penyair. Ya. Pertama ada balai pustaka di tahun 1920-an. Ciri puisinya itu masih tema adat. Kemudian bahasanya bagus zaman dulu ya, 1920-an kan sebelum merdeka. Setelah balai pustaka ada puisi Pujangga Baru. Pujangga Baru itu keluar pada tahun 1930-an. Ini sudah mulai masa mau merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi puisinya itu bertema nasionalisme dan lebih modern daripada yang balai pustaka. Setelah Pujangga Baru ada angkatan 45. Angkatan 45 ini puisi-puisi yang keluar pada tahun 1945. Jelas ya, puisinya berarti yang menceritakan semangat untuk merebut kemerdekaan. Setelah tahun 45 ada angkatan 66. Angkatan 66 ini puisinya keluar pada tahun 1960-an. Berarti pasca kemerdekaan ya. Ciri utamanya itu kritik sosial politik. Kan dulu habis kemerdekaan pasti suatu negara tidak mungkin stabil kan, ada naik turunnya lah. Puisi-puisi yang keluar di tahun ini itu lebih mengkritik sosial politik Indonesia pada zaman itu. Selanjutnya angkatan 70-an. Nah 70-an ini sudah mulai modern nih, kan sudah mulai kesini ya. Ini berisi puisi yang mulai bebas, tidak ada batasannya, lebih ekspresif. Apalagi yang sekarang yang terakhir reformasi, angkatan reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Ini lebih bebas lagi, lebih beragam lagi temanya, tidak ada aturan, terserah penyair yang tulis. Ada yang bertanya, paham ya? Ini sekilas itu aja biar kalian tahu. Oh puisi itu ternyata tidak hanya tulis, tapi ada angkatan-angkatannya. Kalau kalian sekarang penulis dan jadi sastrawan ya, maksudnya yang mana berarti? Nah, selanjutnya saya punya foto salah satu penyair di Indonesia. Siapa yang mau menjawab 3 pertanyaan ini? Siapa kan nama beliau? Apa profesinya? Dan sebutkan 3 karya terkenalnya. Yuk, yang berani angkat tangan dapat nilai tambahan. Coba yuk, angkat tangan. Boleh kalian mencari Nabi. Siapa? Tangan juga bisa angkat tangan. Karirnya, profesinya apa enggak? Penyanyi. Penyanyi. Siapa yang penyanyi? Penyanyi. Kamu dari penyanyi. Apa? Ya penyair enggak?
tunjukkan 3 karyanya yang terkenal. Ya, siapa yang berani? Silakan dicari 3 karya yang terkenal. Apa? Terus apa lagi? Yang paling terkenal. Kayaknya kalian juga sering dengar. Satu lagi. Ada saudari bulan Juni. Jadi ini adalah salah satu penyair di Indonesia yang sangat-sangat terkenal, namanya Bapak Sapardi Djoko. Beliau bekerjanya bukan penyanyi tapi penyair, ya mas, penyair bukan penyanyi. Nah, karyanya tadi ada Bapertas, ada Saudari, ada bulan Juni, dan masih banyak. Beliau karyanya sangat banyak. Ya, terus beliau juga waris kumpulan puisi itu banyak. Saya mau bertanya. Nah, ini saya punya salah satu puisi karya Bapak Sapardi Djoko. Judulnya Aku Ingin. Saya mau menantang kalian mas kalau semua ditutup. Saya mau menantang kalian biar sopan kan teman-temannya siapa yang berani membacakan puisinya? Siapa yang berani? Jangan tunjuk temennya, jangan tunjuk di sini. Saya mau coba buka. Mau mengajukan diri atau saya tunjuk secara bebas? Tunjuk aja ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22. Siapa presiden nomor 22? Ya, Amir Zaki mana? Kamu, ayo, gak apa-apa, dicoba. Bisa, sebisanya ayo. Berdiri, bisa. Coba dengarkan pembacaan puisi oleh Zaki. Siapa tahu dia bisa membaca puisi dengan baik. Aku ingin. Semuanya dia dengarkan Zaki. Sapardi. Ayo Zaki silakan baca. Teman-temannya diam dulu. Dengarkan Zaki. Ayo silakan Zaki. Ayo Zaki baca. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api dan bertikana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan dapat jadikan dan menjadikan tiada. Tepuk tangan dulu Bu Zaki. Zaki udah berani mencoba ya, Zaki nggak mau pasar diri, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu setelah ini Zaki pulang belajar membaca puisi. Tahun depan ikut kelas budaya ya Zaki. Ada yang mau berani mencoba lagi? Jangan tunjuk temennya, diri sendiri saya mencoba itu. Kalau yang kemarin ikut lomba puisi tak jadi berarti bagus. Nah ini biografi Sapardi Djoko, biografi singkatnya. Mbak kemarin kan sudah belajar biografi ya. Nah ini aku ada biografi dari Sapardi Djoko. Bapak Sapardi merupakan seorang penyair yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1940 di Surakarta. Dan Bapak pada 19 Juli 2020 baru saja ya, dari 5 tahun setengah yang lalu kan meninggal. Beliau dikenal luas karena gaya penyairannya yang sederhana, tetapi mampu menyampaikan makna yang sangat mendalam. Nah, dalam setiap karyanya ini Bapak Sapardi sering sekali mengangkat tema-tema yang universal, yang umum seperti cinta, kemudian kehidupan sehari-hari, kemudian alam juga, dengan tujuan supaya membaca puisinya beliau itu merasakan karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ciri khas dari puisi karya Bapak Sapardi ini adalah terletak pada
Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi ini. Paham semua ya? Selanjutnya, silakan kalian membuat kelompok. Matahari ini yang masuk itu 32 ya. 32 jadi kelompoknya 4 saja supaya tidak terlalu lama buat berpindah tempat. Silakan bukan barengan. Atau kalian mau tuker sama bapak juga nggak apa-apa. Cowok kita sini. Silakan ayo. Kamu sama kamu yang di sebelah belakang sama Manis. Kamu sama itu bisa sama Pak Ri. Ya, bisa. Ambil kali. Ya terserah, yang penting 4. Ayo. Ya, anak kabur ini. Silakan yang duduknya di depannya bisa baca ke belakang atau gimana, yang penting sama siapa? Kalau pindah nggak apa. Udah pegangan kaki semua ya. Ya perhatikan dulu, diperhatikan dulu perintah
Mati lah kan jalan ya quay lại con tập đi hải thì đây còn bước luôn Thank you.
itu nggak berat tuh. Siapa yang kehilangan ciput? Ini ada ciput di sini. Ini Ciput loh, siapa? tadi. Ya tadi. Di sini ada ciput Bal, ya. Ya Pak Rizal tidak merasa kayak sampai bulan lepas gitu.
hilangkan video. Silakan kalian bisa menyimak supaya kalian juga tahu siapa tokoh yang mereka identifikasi, bagaimana ceritanya, apa karya-karyanya. Nah, kalian dapat tokoh siapa yang dapat kain lapar juga. Silakan nanti kelompok 1 setelah kelompok 7 ini selesai presentasi, kalian menanggapi hal apa yang berbeda yang kalian temukan. Ya. Misal ini menemukan puisinya apa, ternyata kalian apa beda. Silakan nanti disampaikan perbedaannya ya. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Tidak masalah nih, tidak masalah. Bisa dimulai ya presentasinya. Silakan. Ya. Ya, namanya digunakan, namanya digunakan. Namanya digunakan. Ciri khas puisi menggunakan diksi yang tegas, tajam, dan penuh energi. Beliau terkenal lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta pada 28 April 1949. Beliau dikenal sebagai si binatang jalan karena semangatnya yang tak mau dikekang dan dedikasinya dalam revolusi bahasa Indonesia melalui karya sastra. Itu presentasi dari kelompok 7, kelompok 1 bagaimana, ada yang berbeda tidak? Silakan ditanggapi. Silakan kelompok 1 disampaikan perbedaannya apa dengan kelompok 7. Satu saja kalian ya, silakan dijelaskan perbedaannya. Kalian juga bisa tambah wawasan juga ya. Ya, silakan.
Alah, Ayo. Dengarkan temannya. Pandai. Bagaimana nomor 2 yang berbeda tidak? Silakan disampaikan kalau satu bisa berdiri disampaikan perbedaannya. Silakan berdiri disampaikan dengan suara yang lantang biar teman-temannya bisa mendengar. Ya dengarkan temannya. Mau mempresentasikan hasilnya. Yang kencang mas suaranya. Yang suaranya yang kencang. Biar temannya dengar. Atau siap-siap. Ini suaranya kencang siapa? Udah balik. Cuma dibaca Pak. Silakan tadi teman-teman. Kalau kata kelompok 2, karya yang berbeda itu ada saja matahari, sama gugur, kangen, saja anak muda, ya berarti yang beda saja anak muda, saja sebatang kisah, berarti yang beda saja anak muda sama saja sebatang kisah. Sudah, biar ulang dari lagi. Beri tepuk tangan buat Bapak Ahmad dan Bapak juga. Ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis dan kalian pasti sangat menantikan pembelajaran selanjutnya. Tidak berkesempatan presentasi boleh dibutuhkan